bioetanol. Yang pertama yaitu sampelnya ragi 1,5 gram. Di sini untuk hari pertama yaitu putih dan untuk hari pertama sampai hari ketiga warnanya itu putih keruh. Lalu pada hari keempat dan kelima warnanya itu jernih. Untuk aromanya pada hari pertama dan keempat itu berjalan eh, itu teratasi berjalan dengan baik. Kemudian pada hari terakhir yaitu menyengat. Kemudian untuk endapannya itu sendiri, hari pertama dan kedua itu keruh, kemudian pada hari ketiga terbentuk endapan, hari keempat makin banyak endapan, dan pada hari kelima atau hari terakhir yaitu sudah terbentuk semua. Untuk pada gelembung atau aktivitas bakterinya itu, hari pertama dan hari kedua itu terdapat gelembung, pada hari ketiga itu tidak bertambah gelembungnya, dan kemudian pada hari keempat dan kelima itu tidak ada. Kemudian untuk di ragi 1,5 gram ini tidak ada jamurnya. Terus yang pada yang kedua itu ragi 2,5 gram. Untuk hari pertama dan keduanya, hari pertama sampai hari ketiga yaitu putih keruh untuk warnanya. Terus pada hari keempat dan kelima itu sedikit keruh. Untuk aromanya sendiri pada hari pertama dan keempat itu sama seperti sampel pertama yaitu ragi 1,5. Kemudian untuk hari terakhirnya juga sama, aromanya itu menyengat. Kemudian untuk endapannya hari pertama dan kedua itu keruh, hari ketiga terbentuk endapan, hari keempat makin banyak endapannya, dan hari kelima itu masih terdapat endapan. Untuk gelembung atau aktivitas bakterinya, untuk hari pertama dan kedua itu terdapat gelembung. Untuk hari ketiga dan kelima itu gelembungnya perlahan itu menurun. Untuk di jamurnya itu pada sampel kedua juga tetap tidak ada. Next. Kemudian untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salsabila. Baik, untuk pembahasan ini dari kita lihat pada sampel ragi yang 1,5 gram itu memiliki warna pada hari pertama adalah putih keruh, sedangkan pada hari kelima itu warnanya menjadi lebih jernih ya. Karena endapannya itu mulai terbentuknya itu pada hari ketiga dan pada hari keempat serta lima itu endapannya semakin bertambah karena mengandap lebih banyak. Lalu untuk gelembungnya pada hari kedua dan ketiga itu gelembung semakin banyak, namun pada saat endapannya terbentuk, itu tingkat gelembungnya semakin menurun, serta aromanya itu pada hari kelima lebih menyengat. Lalu pada sampel ragi 2,5 gram, itu warnanya pada hari pertama putih keruh, sedangkan pada hari kelima menjadi lebih jernih. Lalu endapannya terbentuk itu pada hari ketiga dan pada hari keempat, serta kelima. Endapan semakin bertambah namun lebih sedikit daripada yang sampel 1,5. Lalu gelembungnya pada hari kedua dan ketiga sama, semakin bertambah, namun pada hari saat endapannya terbentuk itu gelembungnya sedikit menurun. Aromanya juga menyengat, lalu tidak ada jamur. Next. Pada kesimpulan ini, yang pertama adalah pada proses pembuatan bioetanol, ini menggunakan gula. Kelebihan dari bahan baku sumber gula ini yaitu dapat dilakukan gula menjadi etanol, sehingga proses fermentasi menjadi lebih pendek dan sederhana. Kedua, pada proses fermentasi, bioetanol penambahan Saccharomyces cerevisiae atau ragi bertujuan untuk mengubah gula menjadi etanol. Yaitu makin banyak gula reduksi yang dimanfaatkan oleh Saccharomyces cerevisiae, maka makin tinggi pula konsentrasi etanol yang dapat dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi substrat atau gula reduksi yang dapat dipecah oleh sel kamir menjadi etanol, maka semakin tinggi pula konsentrasi etanol yang dihasilkan. Lalu analisa kualitas bioetanol yang dihasilkan pada percobaan ini pada sampel ragi 1,5 gram, warna putih keruh, aroma semakin hari semakin menyengat, endapan semakin hari
endapan yang dihasilkan bertambah banyak, gelembung pada hari ketiga semakin banyak, namun pada hari keempat dan kelima tidak ada gelembung, jamur tidak ada, pada sampel ragi 2,5 gram, warnanya putih keruh, aroma semakin hari, baunya semakin menyengat, endapan semakin hari, endapan dihasilkan bertambah banyak, gelembung-gelembung pada hari ketiga semakin banyak, namun pada hari keempat dan lima tidak ada gelembung dan tidak ditemukan adanya jamur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kelompok 5. Sudah cukup baik pemaparannya. Mungkin ada dari kelompok yang lain mau menanyakan terkait pembuatan bioetanol pada kelompok 5 ya. Gimana? Apa ada yang mau bertanya? Oke, ini tadi belum ada reaksinya ya. Kalau di laporannya, Izin nanti menjawab, Bu. ya silakan. Ya, tadi itu reaksinya belum dimasukkan, tapi sebenarnya di laporan kami ada seperti itu. Oke, baik. Kemudian sama ini ya, perbandingan ya. Jadi membandingkan hasil antara yang ini namanya raginya 1,5 gram dengan yang 2,5 gram, ini kayaknya tadi belum terlihat ya. Jadi kan hanya menampilkan, oh kalau 2,5 gram itu kayak gini hasilnya, kalau 1,5 gram kayak gini hasilnya. Nah, ini harus bisa dikaitkan ya, maksudnya berdasarkan pengamatan misalnya ya, atau berdasarkan analisis kelompok 5 bahwa yang variabel ragi 1,5 gram itu seperti ini dibandingkan dengan yang ragi 2,5 gram. Nah, itu harus ada ya, karena kan di sini ada dua variabel, tujuannya adalah untuk membandingkan yang mana sih yang lebih istilahnya itu menghasilkan bioetanol yang lebih baik gitu ya, atau yang punya yield yang lebih banyak itu yang mana itu. Nah, ini harus ditampilkan ya. Kalau yield kayaknya belum ya. Kalau yield kayaknya belum karena ini masih belum dilakukan pemisahan ya. Karena kalau sudah dipisahkan nanti kan akan ketahuan berapa yield yang dihasilkan dari distilasi ya. Kalau masih seperti ini masih campuran antara air dengan etanolnya gitu. Tapi paling tidak dari dari pengamatan organoleptis gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan antara yang 1,5 gram dengan yang 2,5 gram gitu. Mungkin dari ininya ya, gelembungnya gitu. Oh, ternyata yang gelembungnya lebih banyak itu yang 2,5 gram. Nah, sehingga bisa kita asumsikan kalau proses konversinya itu lebih banyak yang di ragi 2,5 gram gitu, sehingga bioetanol yang dihasilkan akan lebih banyak pada ragi yang 2,5 gram gitu ya, misal seperti itu gitu ya. Jadi kita kemarin buat dua variabel itu bisa ini ya, artinya tujuannya itu bisa disampaikan pada pembahasan. Oke, ada ini enggak yang mau tanya sama kelompok 5 enggak? Belum ada. Kalau belum ada,
Mungkin bisa dicukupkan ya presentasi dari kelompok 5 dan bisa dilanjutkan dengan kelompok 4. Jalan mundur aja ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan pembenarannya akan kami sempurnakan di laporan kami. Baik, akan saya lanjutkan tentang data hasil pengamatan selama 5 hari pada sampel A dan sampel B. Untuk sampel A itu menggunakan ragi 1 gram. Untuk warnanya pada hari ke-1 hingga hari ke-4 yaitu putih pucat. Kemudian untuk hari ke-5 putih pucat jernih. Kemudian untuk aroma, hari pertama beraroma ragi, kemudian hari terakhir beraroma tape. Setelah itu untuk endapan pada hari ke-1 belum ada, kemudian hari ke-2, 3, 4, dan 5 sudah ada dengan jumlah yang semakin banyak. Kemudian untuk gelembung pada hari 1 hingga ke-3 terdapat sedikit gelembung dengan pergerakannya yang lambat. Kemudian untuk hari ke-4 hingga ke-5 terdapat gelembung yang banyak dan pergerakannya yang lambat. Kemudian untuk sampel B dengan ragi 2 gram memiliki warna dari hari ke-1 hingga hari ke-4 yaitu putih pucat. Kemudian setelah hari ke-5 ada perubahan menjadi putih pucat keruh. Kemudian untuk aroma, hari pertama beraroma ragi dan hari terakhir beraroma tape yang menyengat. Setelah itu ada endapan. Endapan dari sampel B di hari pertama itu sedikit, kemudian di hari ke-2, 3, 4, dan 5, banyaknya endapan itu jumlahnya bertambah. Setelah itu untuk gelembung, pada hari pertama itu sedikit, kemudian dari hari ke-2, 3, 4, dan 5 jumlah gelembungnya bertambah. Kemudian untuk kedua sampel ini tidak ada jamur yang teridentifikasi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum ini telah dilakukan pembuatan bioetanol dengan bahan dasar pipa gula dengan bantuan ragi. Ragi yang digunakan mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae yang membantu menguraikan gula menjadi etanol dan gas CO2. Dalam proses pembuatan bioetanol, terdapat penambahan pupuk ZA dan pupuk NPK yang digunakan sebagai tambahan nutrisi pada proses fermentasi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pada pembuatan bioetanol ini menggunakan 2 variasi, yaitu pada masa ragi yang digunakan. Pada sampel A menggunakan ragi sebanyak 1 gram dan pada sampel B menggunakan ragi sebanyak 2 gram. Dari kedua sampel tersebut dilakukan analisis selama 5 hari dengan menggunakan variabel tersebut. Variabel meliputi warna, aroma, endapan, gelembung, dan jamur. Pada variabel pertama yaitu warna, berdasarkan pengamatan pada kedua sampel pada hari ke-1 sampai hari ke-4 itu berwarna putih pucat, namun pada hari terakhir mengalami perubahan warna. Pada sampel A menunjukkan warna putih pucat jernih, sedangkan pada sampel B menunjukkan warna putih pucat keruh. Pada sampel B yang memiliki warna putih pucat keruh mungkin dikarenakan terdapat banyak mikroba yang mati dan tidak dapat melanjutkan proses fermentasi sehingga membuat larutan tampak keruh. Pada variabel kedua yaitu aroma, berdasarkan pengamatan pada kedua sampel pada hari pertama beraroma ragi, namun pada hari ke-5 memiliki aroma seperti tape, tetapi pada sampel B lebih menyengat. Dari kedua sampel sudah menunjukkan terjadinya proses fermentasi dengan menghasilkan aroma tersebut. Pada variabel ketiga yaitu endapan, berdasarkan pengamatan pada kedua sampel pada hari pertama belum menunjukkan adanya endapan, tetapi pada hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima terdapat endapan dengan jumlah yang berbeda. Pada sampel A memiliki endapan yang lebih banyak dibandingkan sampel B. Endapan putih yang dihasilkan merupakan protein yang tidak dapat terlarut atau zat sisa dari proses fermentasi antara gula dan ragi. Selain itu, massa jenis suatu zat akan berpengaruh. Jika suatu zat tersebut memiliki massa jenis yang lebih berat dari air,
maka zat tersebut akan berada di bawah dan terendapkan. Pada variabel keempat, yaitu gelembung. Berdasarkan pengamatan pada kedua sampel menunjukkan adanya gelembung mulai dari hari pertama hingga hari kelima. Pada variabel gelembung ini menandakan bahwa proses fermentasi sedang berjalan atau sudah aktif. Gelembung yang dihasilkan pada kedua sampel itu sama dikarenakan pada sampel A mengandung mikroorganisme yang seimbang dengan substrat dan nutrisi. Sedangkan sampel B yang seharusnya memiliki gelembung lebih banyak dari A justru sama dikarenakan kandungan mikroorganisme tidak seimbang dengan substrat dan nutrisi. Pada variabel kelima, yaitu jamur. Berdasarkan pengamatan, pada kedua sampel tidak menunjukkan adanya pertumbuhan jamur. Hal ini disebabkan karena adanya proses pembuatan bioetanol sudah melalui tahapan sterilisasi dan pada saat pengamatan tidak membuka fermentor, sehingga tidak adanya mikroorganisme lain yang masuk dan berkembang pada fermentor. Pada pembuatan bioetanol ini terjadi beberapa penyimpangan, yaitu pada pengukuran dan penimbangan bahan, terutama pada ragi, pupuk NPK, dan pupuk ZA. Pada penimbangan ketiga bahan tersebut tidak ditimbang sebagaimana mestinya, sehingga akan mempengaruhi hasil dari fermentasi yang seharusnya pada sampel B mengalami penurunan aktivitas pertumbuhan mikroorganisme karena kekurangan makanan dan nutrisi. Justru yang terjadi sebaliknya. Pada pembuatan bioetanol ini melalui proses fermentasi. Nah, dari fermentasi tersebut menghasilkan sebuah reaksi, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2. Pada reaksi tersebut menandakan bahwa proses fermentasi menguraikan gula menjadi etanol sebagai bahan utama dan gas CO2 sebagai hasil samping. Gas CO2 yang dihasilkan pada reaksi tersebut harus dibuang dengan cara menyambungkan selang bening pada fermentor dan botol berisi air. Fungsi botol berisi air ini untuk menangkap gas CO2 sehingga pada botol air terdapat titik-titik air. Nah, dalam proses pembuatan bioetanol, pada kedua sampel ini, pada kelompok kami menunjukkan pH 4. Hal tersebut sudah sesuai dengan dasar teori dan menandakan masih adanya aktivitas mikroorganisme. Kedua sampel tersebut menunjukkan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius yang menandakan bahwa masih berlangsung proses fermentasi. Biologis dengan bantuan mikroorganisme melalui proses fermentasi. Bahan yang digunakan pada pembuatan bioetanol akan mempengaruhi proses dari pembuatan bioetanol. Pada bahan mengandung pati harus dikonversi terlebih dahulu menjadi gula, kemudian gula tersebut dapat dirubah menjadi etanol. Pada bahan mengandung selulosa harus dilakukan pretreatment, kemudian dihidrolisis untuk menghasilkan gula, dan gula tersebut dirubah menjadi etanol. Dan pada bahan yang mengandung gula, langsung masuk ke langkah perubahan gula menjadi etanol. Pada praktikum pembuatan bioetanol menggunakan proses fermentasi anaerob atau kedap udara. Kemudian yang kedua, pada praktikum pembuatan bioetanol menggunakan proses fermentasi yang bahan utamanya yaitu gula. Dalam proses fermentasi dibutuhkan ragi berupa mikroba Saccharomyces cerevisiae. Kemudian pada praktikum ini kita terdapat dua variasi, yaitu pada masa ragi. Pada sampel A terdapat 1 gram ragi, dan sampel B terdapat 2 gram ragi. Mikroba pada ragi tersebut harus dikembangbiakkan terlebih dahulu dengan mencampurkan air dan gula, kemudian didiamkan kurang lebih selama 4 jam. Hal tersebut dinamakan pembuatan starter. Selain itu, pada proses pembuatan bioetanol juga diberi tambahan pupuk ZA dan pupuk NPK sebagai nutrisi tambahan untuk mikroba hidup. Kemudian yang ketiga, pada praktikum ini menggunakan 2 sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah pada masa ragi yang sudah saya sebutkan tadi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan di kelompok 4 ini,
bahwa hasil dari sampel A itu sudah baik karena ditandai dengan munculnya gelembung yang konstan, tidak adanya jamur yang tumbuh, menghasilkan warna yang jernih, dan memberikan aroma tape. Sedangkan hasil dari sampel B itu sudah baik juga karena ditandai dengan penurunan gelembung. Yang B itu sebenarnya kurang baik. Dengan ditandai dengan penurunan gelembung, tidak adanya jamur, menghasilkan warna yang keruh, dan memberikan aroma tape menyengat. Baik, sekian dari kelompok 4. Apakah ada yang bertanya? Mohon maaf, ini dokumentasi dari pengamatan dari hari 1 hingga hari kelima. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Sudah cukup baik ya. Penjelasannya sudah jelas, sudah lengkap. Tadi ada reaksinya. Mungkin ini ya, sama dengan kelompok yang sebelumnya. Jadi di apa itu namanya? Bandingkan ya antara yang raginya tadi 1,5 gram sama yang berapa gram tadi ya? 2 gram ya. Itu aja sih tambahannya. Kalau untuk keseluruhan sudah baik ya, artinya tidak tumbuh jamur. Nah, kalau tidak tumbuh jamur berarti tidak ada aktivitas fermentasi secara ini ya, secara aerob ya. Karena kalau nutupnya itu tidak rapat, itu tutupnya nggak rapat, itu ada kemungkinan udara masuk ya, dan udara itu ada mikroorganisme selain Saccharomyces yang bisa ikut ini apa namanya berinteraksi di dalam larutan gulanya itu tadi, sehingga dia tumbuh dan berkembang membentuk koloni gitu ya. Tapi kalau selama tidak ada jamur ya berarti memang sistemnya ini memang fermentasinya ini berjalan secara anaerob gitu. Nah, biasanya kalau fermentasi itu entah kemarin sempat diamati atau tidak ya. Biasanya kalau fermentasi itu hangat ya. Jadi kalau misalnya dipegang botolnya gitu, nah ini biasanya suhunya agak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan ini. Kalau misalnya air dalam botol yang biasa itu yang menunjukkan adanya fermentasi ya selain gelembung gitu. Jadi kalau misalnya gelembungnya kayaknya kemarin gelembungnya cuma sedikit ya. Tuh. Nah ini sebenarnya bisa diamati dari ininya ya suhu apa namanya botolnya gitu. Kalau misalnya botolnya kok agak hangat gitu, nah berarti di situ sudah terjadi fermentasi ya. Jadi kalau misalnya cuma sedikit gelembungnya ya nggak masalah ya. Selama sudah ada gelembungnya dan suhunya itu hangat ya, berarti proses fermentasinya sudah berjalan. Nah ini balik lagi ya untuk setiap apa namanya perlakuan ya, setiap yang mau dikerjakan itu ya itu berbeda-beda tergantung dari perlakuan awalnya ya. Misalnya botol A dengan botol B ini kan pasti perlakuannya tidak mungkin 100% sama ya. Pasti ada yang berbeda. Itu entah mungkin yang di botol A itu ngaduk raginya itu apa namanya dengan kecepatan tinggi misalnya, atau misalnya airnya yang di ragi A itu terlalu panas misalnya gitu ya, atau yang di ragi B itu airnya terlalu kurang panas. Nah ini juga bisa mempengaruhi ininya apa namanya perkembangbiakan dari Saccharomyces-nya gitu ya. Kemudian penyimpanannya juga ya, penyimpanannya juga mempengaruhi kegiatan atau proses fermentasi. Kalau disimpannya di suhu yang
misalnya suhu lembab gitu ya, lembab. Kalau lembab itu kan cenderung ini ya, apa namanya, untuk suhunya itu kan biasanya kurang stabil. Nah, mungkin akan lebih baik hasilnya ketika dikerjakan atau disimpan dari larutan gulanya itu, apa itu namanya, kena sama ininya ya, tercampur dengan rata dengan starternya, dengan Saccharomycesnya. Nah, mungkin yang botol satunya juga ketika dicampur ternyata ngaduknya itu kurang rata gitu ya, sehingga apa namanya, interaksinya dengan Saccharomycesnya itu mungkin tidak seperti dengan yang di botol A. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi gitu ya. Kecuali kalau fermentasinya itu dilakukan menggunakan mesin ya. Kalau pakai mesin itu berarti kan sama ya. Pasti perlakuannya sama, karena kan kalau mesin kan sudah disetting gitu ya, dengan kecepatan sekian misalnya. Kemudian dengan pemanasan sekian. Jadi sudah ada settingannya. Tapi kalau kita ya, manusia ini pasti sedikit banyak antara yang satu dengan yang lainnya, perlakuannya itu pasti berbeda gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi hasil dari fermentasi. Ya, dan untuk yield-nya ini belum bisa artinya belum bisa ditampilkan karena belum dilakukan distilasi. Nah, cuman itu tadi kalau membandingkan antara yang 2 gram dengan yang 1,5 gram itu berarti ya dari organoleptisnya saja. Ya, oh ternyata yang ini banyak gelembungnya, oh yang ini gelembungnya sedikit. Itu aja. Maksudnya gelembung banyak dan gelembung sedikit itu menunjukkan apa? Nah, itu bisa kalian tambahkan ya nanti di pembahasan. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan pada kelompok 4? Kalau belum ada, bisa dicukupkan presentasinya, dilanjutkan kelompok 3. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan data pengamatan setelah dilakukan pengamatan dari selama 5 hari. Kemudian untuk sampel yang pertama itu dengan raginya itu 0,5 gram dan sampel keduanya itu raginya seberat 1 gram. Untuk warna, untuk sampel A atau sampel pertama pada hari pertama dan hari kedua itu warnanya masih pucat, kemudian setelah pada hari ketiga sampai kelima itu sudah mulai jernih, berwarna putih agak jernih. Untuk sampel kedua juga sama, pada hari pertama dan hari kedua itu putih pucat, dan hari ketiga sampai hari kelima itu sudah berwarna putih agak jernih. Untuk aromanya sendiri setelah diamati setelah 5 hari itu, untuk yang sampel pertama itu beraroma fermentasi yang menyengat. Namun aroma fermentasinya itu lebih kuat pada sampel yang kedua. Kemudian untuk endapan, untuk sampel pertama pada hari pertama itu endapannya masih tipis dan warna endapannya itu putih pucat. Dan kemudian bertambahnya hari, endapan itu semakin banyak, dan yang paling banyak itu pada hari kelima. Kemudian untuk sampel yang kedua itu, yang pertama, endapannya itu masih tipis dan semakin banyak dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Kemudian untuk gelembung, pada hari pertama itu gelembungnya banyak dan pergerakan gelembungnya itu cepat. Kemudian pada hari kedua itu banyaknya gelembung itu menurun, jadi
masih banyak tapi tidak sebanyak hari pertama, dan itu pergerakannya masih cepat. Terus pada hari ketiga itu gelembungnya kembali semakin banyak. Jadi setelah mengalami penurunan pada hari kedua itu, pada hari ketiga gelembungnya itu semakin banyak tapi pergerakannya itu mulai melambat. Kemudian pada hari keempat dan kelima itu semakin banyak dan pergerakannya juga melambat. Untuk sampel yang kedua itu, yang hari pertama itu banyak dan pergerakannya cepat. Kemudian pada hari kedua itu menurun gelembungnya, tapi pergerakannya masih cepat. Lalu pada hari ketiga itu gelembungnya semakin banyak, tapi pergerakannya melambat. Dan hari keempat dan kelima juga sama, semakin banyak dan pergerakannya melambat. Dan untuk jamur setelah diamati itu, untuk sampel pertama dan sampel kedua tidak ada jamur pada larutannya. Next. Kemudian untuk pembahasan, dalam percobaan ini setelah dilakukan itu dapat diamati dari beberapa parameter. Yang pertama itu endapan. Pada percobaan ini, sampel A dan sampel B itu sama-sama menghasilkan endapan yang berwarna putih pucat. Namun, endapan pada sampel A itu lebih banyak daripada sampel B. Yang mengendap ini adalah kapur yang terbentuk dari kandungan NPK, yaitu kalsium, karena bereaksi dengan CO2. Reaksinya dapat dilihat, itu reaksi untuk fermentasinya. Kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah reaksi antara kalsium yang terkandung dalam NPK bereaksi dengan CO2 hasil dari fermentasinya. Nah, pada percobaan kali ini didapatkan sampel A dengan endapan yang lebih banyak daripada sampel B. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah ragi yang berbeda dari kedua sampel, di mana ragi pada sampel B ini jumlahnya lebih banyak dari sampel A. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka akan semakin banyak pula CO2 yang dihasilkan, yang akan berdampak pula pada banyaknya endapan. Namun selain itu, banyaknya NPK juga akan berpengaruh, karena meskipun CO2-nya yang dihasilkan ini banyak, namun kadar NPK-nya itu sedikit, maka endapan yang dihasilkan pun juga akan sedikit. Mungkin penyimpangan yang terjadi ini karena faktor banyaknya NPK yang tidak ditimbang secara benar, dengan berat yang sama antara dua sampel. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Parameter selanjutnya yaitu parameter warna. Pada kedua sampel, yakni sampel A dan sampel B, sama-sama memiliki warna putih pucat di awal. Namun, warna tersebut mulai memudar seiring berjalannya waktu dengan terbentuknya endapan, dan akhirnya pada hari ketiga mengalami pemudaran warna. Yang sebelumnya berwarna putih pucat, pada hari ketiga mulai menjadi putih agak jernih. Nah, perubahan pewarna ini dikarenakan terbentuknya endapan. Parameter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan parameter yang selanjutnya yaitu gelembung. Jadi gelembung ini merupakan penanda dari aktivitas mikroba dari yang dihasilkan oleh ragi tersebut. Jadi pada sampel A ini menghasilkan hasil yang pada sampel A dan B ini menghasilkan hasil yang hampir serupa, yakni pada hari ke-1 gelembung yang dihasilkan banyak dengan pergerakan yang cepat. Pada hari kedua itu gelembung masih banyak namun tidak sebanyak pada hari pertama dan dengan pergerakan yang masih cepat juga. Pada hari 3 gelembung itu banyak menumpuk di permukaan dan pergerakannya itu semakin lambat. Dan pada hari keempat dan kelima banyaknya gelembung di permukaan itu semakin banyak dan pergerakan itu semakin lambat. Namun setelah diamati pada percobaan ini, sampel B itu memiliki aktivitas gelembung yang lebih banyak pada hari kedua dan lebih banyak menghasilkan gelembung di permukaan pada hari keempat dan 5. Nah, hal itu dikarenakan pada sampel B ini memiliki jumlah ragi lebih banyak daripada sampel A, sehingga aktivitas mikroba yang banyak tersebut juga akan menghasilkan banyaknya gelembung dan semakin banyak dihasilkannya etanol. Selain itu, mulai hari keempat sampai hari kelima terdapat banyak gelembung pada permukaan dan aktivitas mikroba itu mulai melambat. Nah, pada
kondisi tersebut itu disebabkan oleh mikroba yang sudah kehabisan nutrisi dan akhirnya mikroba tersebut memakan alkohol sehingga banyaknya ragi itu juga harus disesuaikan oleh nutrisi yang ada di dalam gula. Selain itu, semakin lama waktu fermentasi, maka semakin sedikit bioetanol yang dihasilkan karena bakteri tersebut malah akan kehabisan nutrisi dan akan memakan alkohol yang dihasilkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat parameter jamur. Pada praktikum ini setelah diamati tidak ada jamur yang menandakan proses sterilisasi pada botol berjalan dengan baik sehingga tidak ada mikroorganisme lain yang masuk. Selain itu, kondisi yang anaerob pada praktikum ini juga mempengaruhi tumbuhnya jamur karena pada proses anaerob atau proses tertutup bakteri maupun mikroorganisme lain tidak bisa masuk. Lalu yang kelima terdapat parameter aroma. Pada praktikum ini, aroma pada sampel B lebih menyengat daripada sampel A. Hal ini terjadi karena proses fermentasi lebih maksimal pada sampel B yang memiliki komposisi ragi lebih banyak dari sampel A. Jadi dari beberapa parameter yang diamati, maka proses fermentasi bioetanol dengan starter ragi pada sampel B lebih baik daripada sampel A. Dikarenakan jumlah ragi yang lebih banyak juga akan meningkatkan aktivitas dari mikroba yang akan menghasilkan produk bioetanol yang banyak dan lebih maksimal. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan yang pertama ini, yaitu pembuatan bioetanol itu diawali dengan pembuatan starter dengan melarutkan gula dengan air pada suhu tertentu, yang kemudian ketika suhu sudah memenuhi untuk ditambahkan ragi itu, raginya ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini, dalam praktikum ini, ragi itu digunakan sebagai parameter pembeda dari kedua sampel. Nah, pada percobaan ini juga banyak ragi yang digunakan sebagai parameter. Nah, yaitu kemudian dicampur dengan gula yang kemudian ditambahkan nutrien berupa pupuk ZA dan NPK. Kemudian dilakukan fermentasi dan diamati selama 5 hari. Untuk kesimpulan yang kedua adalah fermentasi yang dilakukan dengan baik dan benar harus dalam kondisi anaerob dan melalui proses sterilisasi botol dengan baik sehingga tidak menimbulkan adanya jamur selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian untuk kesimpulan yang nomor 3, keberhasilan dalam proses fermentasi bioetanol itu dapat dilihat dari beberapa parameter, yaitu ada warna, aroma, endapan, gelembung, dan keberadaan jamur. Nah, parameter-parameter tersebut dipengaruhi oleh yang pertama adalah banyaknya ragi atau starter yang ditambahkan, kemudian ada waktu fermentasi juga, kemudian yang ketiga ada kondisi sistem, yaitu sistemnya anaerob atau tertutup, kemudian yang keempat itu ada keakuratan penimbangan dari bahan tersebut. Baik, dari yang sudah dipresentasikan ini, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih kelompok 3, sudah cukup baik ya, baik pemaparan dan juga hasilnya. Sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya ya. Kalau apa itu namanya hasilnya itu tidak ini ya, tidak sampai tumbuh jamur. Pokoknya kalau sudah ada jamurnya itu berarti ada kesalahan dalam ininya ya, dalam proses pembuatannya gitu. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 3. Maaf Bu, izin bertanya ke Ibu. Untuk saya, ya silakan. Iya, di sini saya bingung itu endapan Bu. Endapan itu sebenarnya kapur, hasil pembentukan CO2 dengan kandungan dari NPK dan ZA atau protein, karena saya itu baca di jurnal sama di internet itu NPK dan ZA itu bisa pembentuk protein yang sangat tinggi di tanaman gitu Bu. Dan di jurnal juga ada proses fermentasi itu bisa kan ada membentuk 3 lapisan nantinya. Nah, endapan itu merupakan protein. Nah, ini endapannya sebenarnya
kalau mau tahu itu apa ya memang harus harus dianalisa ya. Harus dianalisa. Nah, kalau dari jurnal maupun dari penelitian yang sudah dilakukan, mungkin sudah dilakukan analisa terhadap endapannya ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa itu adalah protein. Gitu kan ada ya, uji protein kan ada. Nah, kalau mau mengetahui itu apa ya, mungkin bisa dianalisakan gitu, atau diujikan. Gitu. Nah, kalau berdasarkan literatur ya, yang sama misalnya literatur untuk pembuatan bioetanol. Kemudian di situ ada yang membahas tentang endapan dan menyatakan bahwa itu adalah protein, ya dilihat saja ke warnanya ya. Kalau ke warna yang dihasilkan, warna ininya warna larutannya ya. Kalau semakin kuning, nah biasanya kalau semakin kuning itu ada karena tambahan zat lain. Nah, kemungkinan zat lainnya itu adalah protein gitu. Ya. Nah, jadi kalau kemarin warnanya berubah, misalnya awalnya itu keruh, kemudian lama-lama kok keruhnya putih ya, kok lama-lama jadi agak kuning ya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi memang terbentuk protein ya. Terbentuk protein dari proses fermentasi gitu. Tapi untuk endapannya sendiri ini tidak berpengaruh ya terhadap produk yang dihasilkan. Jadi itu adalah produk samping saja gitu. Jadi tidak mempengaruhi keseluruhan proses fermentasinya. Karena nanti kan kalau distilasi kan tetap disaring ya. Itu tetap kita pisahkan ya antara yang endapan dengan liquidnya begitu. Karena kalau tidak disaring ya nanti khawatirnya ketika dilakukan distilasi ikut ya. Jadi ada senyawa-senyawa yang ikut pada saat dilakukan distilasi gitu, sehingga nanti bioetanolnya itu nggak murni gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang lain nggak? Belum ada? Oke. Berarti ini nanti kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya ya. Kalau misalnya tadi belum dibandingkan antara yang sampel A dan sampel B, nanti silakan dibandingkan berdasarkan hasil Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Data pengamatan. Yang pertama yaitu ragi sebanyak 3 gram. Pada hari pertama dan kedua warnanya putih pucat. Dan pada hari ketiga sampai kelima warnanya agak putih jernih tapi keruh. Kemudian sampel yang B menggunakan ragi sebanyak 2 gram, warnanya putih pucat. Kemudian hari yang ketiga sampai kelima putih keruh. Aromanya hari pertama aromanya hari kelima pada sampel A menyengat sekali seperti bau tape. Kemudian yang sampel B menyengat sekali seperti bau tape. Masih sama. Untuk endapannya, hari pertama endapannya masih sedikit, kemudian
hari kelimanya lebih banyak dari hari sebelumnya. Untuk sampel B, hari pertama masih sedikit, dan kemudian hari kedua, ketiga sampai kelima itu sampelnya lebih banyak. Untuk aktivitas gelembungnya pada hari pertama, aktivitasnya masih sangat sedikit, kemudian hari kelimanya aktivitasnya semakin cepat. Untuk sampel B, aktivitasnya hari pertamanya lebih sedikit, dan aktivitas hari kelimanya lebih banyak. Untuk pertumbuhan jamurnya tidak ada sama sekali. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurus. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum kali ini, percobaan mengenai pembuatan bioetanol, di mana bioetanol adalah etanol yang berasal dari makhluk hidup, yaitu bahan nabati. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang diolah dari sumber biologi, yaitu tumbuhan. Pada percobaan kali ini, dibuat 2 sampel dengan kandungan ragi yang berbeda. Untuk sampel A digunakan 3 gram ragi, dan sampel B digunakan 2 gram ragi. Tahapan yang dilakukan ada 2, yaitu tahapan pembuatan starter dan tahapan fermentasi. Pengamatan pada percobaan dilakukan selama 4 hari dengan melakukan analisa kualitatif seperti warna, aroma, endapan, gelembung, dan jamur pada hasil fermentasi. Dari percobaan didapatkan hasil yaitu untuk warnanya pada sampel A di hari 1 dan 2 warnanya itu putih pucat. Lalu di hari ke-3 sampai ke-5 yaitu berubah menjadi jernih tapi agak keruh. Sedangkan untuk pada sampel B di hari pertama dan kedua warnanya itu putih pucat, lalu di hari ke-3 sampai ke-5 warnanya berubah menjadi keruh. Perubahan warna bisa disebabkan karena proses fermentasi, adanya penambahan ragi menyebabkan warna dari larutan berubah, dan juga adanya endapan menyebabkan perubahan warna pada sampel terjadi. Untuk aroma, pada sampel A di hari terakhir aromanya menyengat sekali seperti tape, begitupun pada sampel B. Perubahan aroma ini disebabkan karena proses fermentasi di mana mikroorganisme makin banyak dan berkembang yang menyebabkan munculnya aroma menyengat seperti tape. Untuk endapan, pada sampel A, endapan makin hari semakin bertambah banyak. Pada sampel B juga sama, endapan makin hari semakin bertambah banyak. Adanya endapan tersebut disebabkan karena kandungan ragi yang digunakan tidak seimbang dengan jumlah gula yang dipakai, di mana bakteri dari ragi akan memakan gula. Akhirnya bakteri yang tidak mendapat makanan akan mati dan mengendap. Maka itu jumlah ragi ditambah, gula juga harus ditambah agar ragi mendapatkan nutrisi yang cukup dalam pembuatan bioetanol. Untuk yang gelembung atau aktivitas bakterinya, pada sampel A, gelembung yang muncul dari hari ke hari semakin banyak. Begitupun dengan sampel B, dari hari ke hari, gelembung yang dihasilkan juga semakin banyak. Adanya gelembung tersebut disebabkan karena aktivitas bakteri dari ragi, di mana fermentasi akan mengubah gula menjadi alkohol dalam kondisi anaerob, dan menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan munculnya gelembung, di mana gelembung adalah salah satu indikasi bahwa proses fermentasi berhasil. Untuk jamur, pada sampel A maupun sampel B, tidak ada jamur yang tumbuh karena sampel ditutup dengan rapat, jadi tidak ada udara yang masuk, dan diberi selang yang mengalirkan gas CO2 sehingga tidak terjadi peningkatan suhu dalam fermentasi mikroorganisme, dan proses anaerob pun berhasil serta jamur tidak muncul. Dalam proses fermentasi variabel yang mempengaruhi antara lain waktu fermentasi, enzim yang digunakan, jumlah nutrien, dan sebagainya. Waktu fermentasi yang sering digunakan 3-14 hari. Waktu terlalu cepat
alkohol yang terbentuk baru sedikit karena masa pertumbuhan, dan jika terlalu lama, alkohol yang terbentuk tidak maksimal karena pada konsentrasi alkohol 15%, mikroba sudah tidak dapat tumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Ya, baik, terima kasih. Bisa di next untuk kesimpulannya. Jadi pada praktikum kali ini yaitu pembuatan bioetanol terdapat 2 tahapan, yaitu pembuatan starter dan tahap fermentasi alkohol. Nah, bioetanol ini dihasilkan melalui proses fermentasi gula sederhana, yaitu sebagai substrat, dengan bantuan mikroorganisme yaitu ragi. Pengamatannya dilakukan selama 5 hari dan dilakukan analisa kualitatif seperti warna, aroma, endapan, gelembung, dan jamur pada hasil fermentasi. Pada praktikum ini, pembuatan dihasilkan melalui fermentasi gula sederhana, yaitu gulanya sebagai substrat dengan bantuan mikroorganisme ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pada percobaan ada 2 sampel yang memiliki berat ragi yang berbeda, yaitu 3 gram untuk sampel A dan 2 gram untuk sampel B. Pada pembuatan starter, mikroba pada ragi harus dikembangbiakkan terlebih dahulu dengan mencampurkan air dan gula, kemudian didiamkan selama 4 jam. Setelah itu, pada proses fermentasi, pembuatan bioetanol diberi tambahan pupuk ZA dan pupuk NPK sebagai nutrisi tambahan untuk mikroba yang berkembang biak. Setelah percobaan selesai, selanjutnya dilakukan analisa kualitatif pada sampel yang meliputi warna, aroma, endapan, gelembung, dan jamur. Hasil dari analisa kualitatif tersebut dipengaruhi oleh banyaknya ragi atau starter yang ditambahkan. Waktu fermentasi, kondisi sistem keakuratan penimbangan bahan. Selanjutnya bisa di next. Jadi ini ada dokumentasi hari pertama dan hari terakhir pembuatan bioetanol. Dapat dilihat di hari kelima itu sudah banyak sekali yang mengendap, terutama di sampel yang A yaitu 3 gram banyak sekali yang mengendap. Ini disebabkan karena nggak seimbang antara gula dan raginya. Jadi raginya terlalu banyak sehingga menyebabkan ada mikroorganisme yang nggak dapat nutrisi dari gula. Jadi di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa yang lebih baik itu yang sampel B. Bisa di next. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Benar ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya pada kelompok 2. Berarti ini satu kelas ini ya, yang dibedakan ini raginya ya. Iya, Bu. Oke. Ya wis. Gimana, ada yang mau ditanyakan enggak kelompok 2? Belum ada ya? Oke. Itu nanti mohon ditambahkan ya untuk apa namanya perbandingan antara yang A sama yang B ya, kemudian apa itu namanya yang lebih baik yang mana begitu dan alasannya seperti apa. Baik, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan bioetanol. Gelembungnya pada hari pertama belum ada, kemudian pada hari kedua dan ketiga masih sedikit, dan pada hari keempat, 5 itu banyak. Serta pergerakannya itu cukup aktif. Kemudian jamurnya itu tidak ada.
Nah, pada sampel B, warnanya pada hari pertama putih keruh sedikit kuning, kemudian semakin hari semakin jernih, tapi di sini warnanya itu lebih jernih yang sampel A. Lalu aromanya itu seperti alkohol atau lebih menyengat daripada sampel A. Endapannya itu sama, yaitu semakin hari semakin banyak, lalu gelembungnya pada hari pertama belum ada, dan di hari kedua itu ada sedikit, pada hari ketiga ini puncak gelembungnya terbanyak dari hari-hari yang lain. Nah, di hari keempat dan kelima itu seperti ada penurunan gelembung. Kemudian untuk jamurnya itu tidak ada. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan akan saya bawakan. Yang pertama yaitu pada percobaan ini, bahan utama yang digunakan adalah gula yang dilarutkan ke dalam air sebagai makanan untuk mikroorganisme. Terdapat dua sampel, yaitu sampel A dengan ragi 0,5 gram dan sampel B dengan ragi 1,5 gram. Ragi berfungsi sebagai bakteri pengurai, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi. Peran dari pupuk ZA dan pupuk NPK adalah sebagai nutrisi untuk mikroorganisme. Pada pembuatan bioetanol ini, bakteri Saccharomyces cerevisiae perlu ditumbuhkan dan dikembangkan terlebih dahulu di dalam larutan gula yang didiamkan selama 4 jam, di mana proses ini disebut dengan pembuatan starter. Next. Dari hasil pengamatan, warna kedua sampel pada hari ke-1 putih kekuningan dan keruh, di mana warna kuning berasal dari gula yang dipanaskan. Sampel B lebih keruh daripada sampel A dikarenakan adanya perbedaan pada penambahan massa ragi. Sampel A dan sampel B dari hari ke hari semakin jernih, kemungkinan dikarenakan zat-zat yang tidak terlarut sudah mengendap ke bawah. Namun, sampel A lebih jernih daripada sampel B, karena pada sampel B kemungkinan banyak mikroorganisme yang mati dan menyebar di dalam larutan sehingga larutan menjadi keruh. Pada hasil pengamatan muncul pengendapan warna putih pada kedua sampel dimulai hari kedua. Endapan putih ini merupakan kapur, protein, dan zat-zat yang tidak bisa larut. Zat tersebut mengendap dikarenakan massa jenisnya yang lebih besar daripada massa jenis larutan. Next. Berdasarkan pengamatan pada hari ke-1, kedua sampel belum muncul gelembung. Sedangkan pada hari kedua, gelembung pada sampel B lebih banyak dibandingkan gelembung pada sampel A. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ragi yang lebih besar pada sampel B, sehingga mikroorganisme yang bekerja lebih banyak. Adanya gelembung menandakan bahwa proses fermentasi sudah berjalan karena mikroorganisme aktif tumbuh. Namun, gelembung sampel B semakin hari semakin berkurang dikarenakan jumlah antara mikroorganisme dan nutrisi dan makanan tidak seimbang sehingga banyak mikroorganisme yang mati. Aroma pada sampel A lebih seperti tape, sedangkan pada sampel B lebih dominan etanol. Hal ini dikarenakan tingkat kecepatan penguraian glukosa pada sampel B lebih cepat daripada sampel A. Adanya penyimpangan mengenai aroma mungkin dikarenakan setiap orang memiliki kepekaan yang berbeda terhadap aroma.
pH kedua sampel pada hari kelima sebesar 4. Hal ini sudah sesuai dengan dasar teori, di mana mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang pada pH ideal, yaitu 4 sampai 5,5. Untuk suhu pada sampel A didapat 31,6 derajat Celcius, sedangkan untuk sampel B diperoleh 31,8 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pada sampel B proses fermentasinya berlangsung lebih cepat. Apabila ada penyimpangan mengenai suhu, mungkin dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitar dan penutupannya ada yang berlubang atau kurang rapat, sehingga udara dingin bebas keluar masuk. Dari proses fermentasi anaerob pembuatan bioetanol di atas, reaksi yang terjadi adalah C6H12O6 menjadi 2C2H2OH plus 2CO2. Dalam proses fermentasi terjadi penguraian glukosa menjadi etanol dan gas CO2. Pada hasil pengamatan terdapat embun pada dinding botol yang berisi air. Embun tersebut adalah hasil samping dari proses fermentasi, yaitu gas CO2. Pada kedua sampel tidak tumbuh jamur. Hal ini menandakan bahwa pembuatan bioetanol berhasil. Apabila muncul jamur, itu dikarenakan botol atau tutupnya tidak steril dan ada udara atau oksigen yang masuk ke dalam botol fermentasi. Next. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh salah satu anggota saya, yaitu Geraldo. Baik, selanjutnya kesimpulan. Bioetanol adalah bahan bakar yang dibuat dari fermentasi biomasa. Bahan utama untuk pembuatan bioetanol adalah 3, yaitu bahan yang mengandung selulosa, pati, dan glukosa. Pembuatan bioetanol ini menggunakan proses fermentasi anaerob yang artinya tanpa ada oksigen. Pada percobaan ini menggunakan 2 sampel, yaitu sampel A ragi 0,5 gram dan sampel B ragi 1,5 gram. Percobaan ini dilakukan 2 tahap, yaitu pembuatan starter untuk menumbuhkan mikroorganisme dan proses fermentasi. Nutrisi untuk mikroorganisme berasal dari pupuk ZA dan pupuk NPK. Dari hasil fermentasi akan terbentuk 2 lapisan, yaitu endapan putih bagian bawah dan campuran air etanol pada bagian atas. Dilihat dari semua data pengamatan, sampel A lebih baik dari sampel B. Next. Berikut lampiran hasil pengamatan dari hari pertama hingga kelima. Anjir. Nah. Sudah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Sudah cukup baik ya, baik dari hasil dan juga presentasi. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Siapa apa? Beda ya? Beda. Kalau jumlah bulannya berarti sama ya? Iya, sama Bu. Sama ya. Oke. Sebenarnya ini bisa dikumpulin sih ya. Sebenarnya. Cuman nggak usah wis, nggak apa-apa. Kalian bandingkan saja yang punya kalian sendiri aja. Ya, kalau tadi mungkin ada yang belum lengkap bisa dilengkapi.
gitu ya. Mungkin beserta kalau misalnya tadi kayak pemanasan gitu ya, disterilkan fungsinya apa, kemudian ditunggu sampai dingin fungsinya apa. Kalau misalnya belum ada bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian fungsinya buat starter itu apa ya? Kenapa starter dimasukkan pada saat ketika suhu larutan gulanya sudah dingin dan lain sebagainya. Itu setiap perlakuannya mungkin ini ya perlu dibahas gitu. Kemudian apa itu? Ini kan sudah di minggu terakhir ya untuk praktikum. Nah, untuk minggu depan ini adalah nanti kalian membuat poster ya, waktunya kalian membuat poster gitu. Nah, buat posternya ini nanti dipilih ya dari ketiga praktikum yang sudah dikerjakan. Nah, itu kalian pilih mana yang kalian paling paham gitu ya. Kalian paling paham. Tapi harapan saya sih nanti ini bisa ini ya, pembagiannya bisa rata ya. Artinya nggak satu kelas kok moro semua bikin poster yang bioetanol gitu ya, atau bikin yang sirup semua ya, nggak seperti itu juga ya. Jadi nanti bisa didiskusikan gitu. Apa itu namanya untuk pembagian pembuatan posternya ya, dan posternya mohon dibuat sekreatif mungkin, tapi tidak lupa untuk tetap menampilkan ya, tetap menuliskan poin-poin utama dari ininya ya, apa itu namanya, dari praktikum yang sudah dikerjakan. Kemudian jadi yang sudah kalian kerjakan itu yang kalian masukkan ya, kalian masukkan ke dalam poster. Kan ada hasil ya, ada alat dan bahan, yaitu yang kalian masukkan ya dalam poster. Tuh. Nah, kalau selain itu ya boleh ya, misalnya gambar ragi gitu ya, atau gambar gula ya boleh kalian cari di. Kalau gula kan kemarin sudah motret ya, bolehlah pakai fotonya sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya gambar elek, misalnya gambar ireng nggak jelas ya, bolehlah pakai yang dari internet, boleh ya. Tapi kalau hasil wajib pakai ininya sendiri ya, hasilnya sendiri, gitu kan, karena kan di internet nggak ada ya. Tuh. Nah kemudian dibuat sekreatif mungkin. Untuk posternya kan sudah ada ya ininya, apa itu namanya, contohnya ya waktu itu saya berikan di awal, dan isinya apa saja. Ini bisa menjelaskan reaksi ini ternyata nggak bisa. Nah, jangan sampai seperti itu, karena poster ini kalian gunakan sebagai bahan mengikuti UKOM ya, atau uji kompetensi. Di sini uji kompetensinya berbentuk tes lisan. Itu ya. Jadi nanti kami ini menggali pertanyaan gitu ya, atau membuat pertanyaan berdasarkan apa yang kalian tulis di dalam poster gitu. Jadi memang harus dipahami apa yang ditulis di poster supaya ketika nanti ditanya itu bisa menjawab. Itu ya. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu untuk membuat poster sebelum nanti digunakan mengikuti ujian lisan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya mau konsultasi, nggak apa-apa ya. Misalnya Bu, ini saya punya rancangan poster seperti ini, isinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Misalnya ditunjukkan ke saya gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti ada masukan dari saya gitu. Nah, bisa kalian ubah isinya. Ya, kalau misalnya sudah oke, nggak
nggak ada yang perlu ditambahkan ya, langsung saja dieksekusi ya, langsung dibuat ke dalam poster. Untuk buat poster ini ada yang pakai online ya, jadi yang pakai online itu biasanya pakai ini apa itu, Canva ya, pakai Canva. Nah itu di situ banyak template-nya, kalian bisa langsung apa namanya itu pakai template yang di situ, nanti tinggal diubah saja layoutnya, menyesuaikan isi dan gambar yang kalian gunakan. Itu sih, itu kalau mau cepat ya, daripada misalnya harus install apa namanya software untuk mendesain itu kan, kadang ini ya softwarenya itu berat ya, sehingga nggak kompatibel sama laptopnya sehingga jadi lemot dan lain sebagainya. Nah bisa pakai aplikasi atau software yang secara online itu tadi. Gitu ya. Dan nanti mungkin posternya bisa dibentuk dalam PDF atau JPG ya, bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk PDF. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, mau tanya. Ini Ya. posternya ukuran berapa ya Bu? Posternya ukuran A3 ya. Kalau yang di modul sudah dikasih keterangan ukuran A3. Nah, jadi kalau bikinnya pakai Word ini nggak bisa ya, karena nggak ada ukuran A3 kalau Word. Jadi yang ada ukuran A3 itu hanya di software-software desain A3. Mau tanya lagi Bu, ini kan katanya 2 minggu ya Bu ya, berarti deadline-nya tanggal 29 Oktober ini Bu? Nanti itu, sebentar, saya lihat tanggalan dulu ya. Saya tahu ini, nanti kalau dikumpulkan pada saat hari H, nah saya belum sempat baca ininya, belum sempat baca posternya ya. Jadi dikumpulkan di tanggal 28, kemudian kita ujiannya tanggal 29. Gitu. Untuk hari Jumat ini kelas 2D ini ada mata kuliah lain selain ini enggak? Selain DRP? Tidak Bu. Tidak Bu. Enggak ada ya? Oke. Karena kalau lisan itu kan kadang cepat ya, kadang lama gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada apa namanya kelas lain, tidak ada mata kuliah lain kan bisa dilanjutkan sampai selesai. Itu. Ya memang sudah ada ininya sih, sudah ada pertanyaannya, cuman kan tergantung ya dari kecepatan dan ketepatan mahasiswa menjawab apa yang ditanyakan gitu. Oke, begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan setelah ini nanti didiskusikan ya dengan satu kelas ini untuk pembagian pembuatan posternya. Gitu. Ya, nanti kalau mau dikonsultasikan ke saya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau dikonsultasikan karena sudah yakin ya, nggak apa-apa ya, monggo silakan. Misalkan nanti pada saat ujian nanti. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi untuk minggu depan itu, Bu, kami melanjutkan progres pengerjaan poster atau ada praktikum ya, Bu? Lanjut judul ya, Bu, untuk minggu depan. Minggu depan adalah ini, kalian mengerjakan poster, ya. Jadi mungkin nanti progresnya sampai mana, kesulitannya apa, gitu-gitu aja kan ya. Berarti minggu depan itu, Bu, walaupun meet up di Zoom itu nanti anak-anak kelas bakalan konsul ke Ibu gitu, Bu, kalau ada kesusahan di poster gitu, Bu, untuk minggu depan. Ya, benar sekali. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak perlu ya.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dari kelompok 1 sampai kelompok 5 atas partisipasinya tadi ya. Sudah bagus. Kemudian nanti tinggal dilengkapi saja yang kurang lengkap gitu. Sehingga nanti laporannya akan bernilai lebih bagus. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila saya masih banyak kekurangan dalam memfasilitasi presentasi pada hari ini. Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keluarganya juga ya, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya bisa tetap mengikuti perkuliahan dari awal semester sampai nanti terakhir ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nggak ada. Bohong itu, bohong. Bohong itu, Tunggu di Malang pokoknya. Bohong itu. Makan. Mau aku spill lagi nih. Bohong itu. Kasyu. Ini Rek, jangan lupa di list yo. Nanti tak tanyain ke Ibu, boleh nggak kalau orangnya gini. Soalnya bioetanol ini kosong. Iya wis, terserah nanti pembagian ya Opo. Nanti tak tanyain, kalau gini boleh nggak Bu? Misalnya gitu kan. Kalau misalnya boleh bioetanol kosong, nah nggak apa-apa. Video makupil ya oporan.